Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri. Tanyakanlah kepada ahlu dzikir, maksudnya adalah ahlul ilm. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Allah menamakan ilmu dengan dzikir. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan, fas'au ila dzikrillah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Jika diazankan, kumandangkan azan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah menuju zikrullah. Maksudnya khutbatul Jum'ah yang isinya adalah zikir. Maka ilmu adalah zikrullah, karena kita akan berbicara tentang hukum-hukum milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu ilmu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada menuntut ilmu seorang berusaha menjadi seorang yang alim, atau paling tidak dia menjadi muta'allim, orang yang sedang belajar. Oleh karenanya saya selalu ingatkan diri saya pribadi dan juga hadirin hadirat untuk menghadirkan dalam niat kita bahwasanya kita sedang beribadah, Hasilnya serahkan kepada Allah. Tapi kita berusaha belajar, memahami, bertanya. Maka ini semua adalah perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas bab berikutnya atau fasal berikutnya, faslun al-istinja. Lihat halaman 38 yang punya buku, halaman 38. Saya bacakan, wal istinja wajibun minal bauli wal ghaiti. Istinja itu membersihkan kubul dan dubur dari kotoran yang keluar dari tubuh, adalah wajib dari kencing maupun dari kotoran. Wal afdal an yastanjiya bil ahjari thumma yutbi'uha bil ma'. Yang terbaik adalah dia melakukan istinja dengan batu terlebih dahulu, setelah itu baru dengan air. Wa yajuzu an yaktasira 'alal ma'i aw 'ala thalathati ahjarin, dan boleh air saja dan boleh juga batu saja, 3 batu. Ya. Yunqi bihinnal mahal, yang dengan 3 batu tersebut membersihkan tempat keluar kotoran. Fa idza aradal iktisar ala ahadihima, jika memang pingin salah satunya saja, fal ma'u afdal, maka air lebih utama. Baik. Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bab dengan al-istinja. Perhatikan al-istinja. Al-istinja ada yang mengatakan dari naja, yaitu membersihkan, ya. Maksudnya membersihkan kotoran yang keluar dari tubuh karena buang air kecil atau buang air besar. Maksudnya adalah membersihkan kubul maupun dubur, ya. Kubul depan, dubur maksudnya belakang. Itu adalah maksudnya istinja. Dari apa? Bukan dari najis luar, enggak, dari najis dari dalam tubuh sendiri. Najis dari tubuh sendiri, apakah berupa air kencing ataupun berupa kotoran, ya. Dan istinja sarananya dengan 2, ya, dengan 2. Pertama dengan air yang tahur, yang kedua dengan batu, ya. Ibu masih ingat apa itu air tahur? Air suci dan mensucikan. Disebut dengan istinja. Ya, maka dengan air najis bisa hilang, ya, dengan dicebok dengan air bisa hilang, ya. Yang kedua dengan batu yang suci atau sejenisnya. Ya, ini biasa dikenal dengan istijmar. Istijmar itu menggunakan jamar. Jamrah itu maksudnya batu, ya. Jimar maksudnya apa? Batu, ya. Jadi istilah dengan istijmar. Kalau kita bilang istinja sebenarnya mencakup keduanya. Istinja itu dengan air maupun dengan batu. Tapi kalau kita bilang istijmar maksudnya dengan apa? Batu, maksudnya dengan batu. Dan dengan batu suci atau yang sejenisnya. Sejenisnya maksudnya seperti kain, bisa, yang penting membersihkan kotoran. Kertas bisa juga, kayu bisa juga, yang penting memenuhi apa? Syarat. An-Nawawi rahimahullah berkata, wa fi ma'nal hajar kullu jamidin tahirin qali'. Yang dimaksud dengan batu adalah yang semaknanya, yaitu segala perkara yang jamid, yaitu yang keras, suci, tahir, dan bisa mencungkil kotoran, yaitu bisa mengambil kotoran. Maka mencakup kain, kertas, kayu dan semisalnya, ya. Maka ini bisa digunakan untuk selama bisa mencungkil kotoran, maka termasuk dari istijmar. Jadi tidak hanya batu saja. Adapun disebut batu ketika itu yang mudah di zaman itu.
Di zaman itu batu. Sekarang orang lebih senang pakai apa? Tisu. Ya, karena di toilet-toilet ada tisu, ya, itu bisa digunakan sebagai pengganti batu. Baik. Perhatikan dengan air najis bisa hilang. Dengan air najis bisa hilang. Adapun dengan batu, maka najis tidak bisa hilang dengan total, nggak bisa. Najis tidak bisa hilang dengan total, ya. Tetapi mengurangi, dan pasti masih ada bagian yang tersisa, tetapi itu dimaafkan. Ya. Dan ini diantara mudahnya syariat Islam, ya. Tapi apakah sah? Sah. Meskipun batu atau yang semisalnya tidak bisa menghilangkan najis secara total, dia pasti menyisakan sedikit sesuatu, tetapi itu dimaafkan. Dan ini banyak dalam syariat, dimaafkan karena kemudahan. Contoh, Rasulullah mengatakan kalau zaman dahulu, kalau kalian masuk masjid pakai sendal. Jadi Rasulullah menyuruh orang solat pakai sepatu. Sallu fi khifafikum. Solatlah menggunakan sepatu kalian. Dahulu karena masjid bukan dari karpet, dari apa? Tanah. Jadi solat pakai sepatu, pakai sendal. Dan Rasulullah mengatakan kalau sudah masuk masjid, lihat dulu sendalnya. Kalau ada kotoran maka digesek dulu. Setelah itu baru masuk. Kalau digesek akan hilang murni atau masih ada sisa? Masih ada sisa, tapi itu dimaafkan. Contoh juga di zaman Nabi, para wanita meminta izin kepada Nabi agar kaki mereka tidak kelihatan, mereka minta roknya dipanjangkan. Mereka bilang, ya Rasulullah, ingin dipanjangkan. Kata Rasulullah, yurkhina shibran, panjangkanlah rok mereka di bawah mata kaki sepanjang sejengkal. Kata mereka, kata Ummu Salamah, idzan tankashifa aqdamuhunna. Kalau gitu nanti kalau cuma di bawah mata kaki sejengkal akan kelihatan kaki tersingkap. Kata Rasulullah SAW, yurkhina zira'an wala yazidna ala dzalik. Kalau gitu panjangkan lagi sampai 1 hasta. Jadi boleh perempuan roknya panjang 1 hasta. Kenapa? Karena para sahabiat dahulu tidak ingin kakinya kelihatan, sehingga mereka semangat sampai roknya panjang 1 hasta. Nah, tentu kalau mereka berjalan di tanah mungkin kegeret najis. Tetapi kata Nabi dibersihkan dengan tanah yang terkena selanjutnya. Tentu tidak akan hilang, tapi dimaafkan. Ini namanya apa? Dimaafkan. Ini namanya dimaafkan. Beda kalau air benar-benar menghilangkan, tapi kalau tanah, batu, maka dia hanya mengurangi, namun dimaafkan. Maka ini agar orang tidak was-was, ya, tidak terlalu was-was. Karena sebagian orang apa? Was-was. Seperti kita ada kelompok tertentu yang was-was, ya. Sampai kalau ada orang masuk di masjidnya dipel, ya. Dianggap ada najis yang masuk. Sampai di depan rumah selalu ada keran, khawatir injak najis. Begitu masuk rumah harus keran dulu, ya. Berlebihan. Sampai ada teman yang sudah taubat, dia bilang, dulu anak saya kalau main keluar rumah, saya masukkan ke jeding dulu baru keluar. Ini semua was-was. Padahal dalam Islam ada yang dimaafkan. Jadi kita katakan bedanya air dengan batu, kalau air bisa menghilangkan apa? Najis. Kalau batu hanya mengurangi najis sampai pada tahapan dimaafkan, yaitu dibersihkan semampu mungkin. Ya, maksudnya bukan digosok sampai berdarah, enggak. Artinya dibersihkan semampu mungkin, setelah itu sisanya dimaafkan. Taib. Dengan demikian ada tingkatan istinja tadi disebutkan oleh penulis Abu Syuja rahimahullah taala, bahwasanya tingkatan istinja yang pertama terbaik adalah menggabungkan keduanya. Istijmar dulu baru beristinja. Karena dengan istijmar dulu dibersihkan kotorannya sehingga mungkin tinggal sedikit, baru sedikitnya dibersihkan dengan apa? Air. Ini yang terbaik, menggabungkan keduanya. Kalau cukup salah satunya, maka yang terbaik adalah istinja saja, karena air lebih afdal, air lebih suci. Istinja saja. Baru kemudian istijmar. Ustadz, kalau ada air terus kita beristijmar, sah? Tetap sah. Misalnya di toilet ada tisu, ada air, tapi kita mau pakai tisu saja, boleh? Boleh. Dan sudah sah. Namun mana yang lebih afdal, tisu atau air? Air. Yang terbaik dua-duanya, tisu dulu baru kemudian apa? Air. Karena lebih bersih. Paham Ibu-ibu?
Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Silakan, ya silakan kasih mic biar kita pelan-pelan, enggak usah buru-buru. Kasih mic Bu di situ. Ya, ya, sebentar, saya enggak dengar. Tolong di over mic-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, sekarang kan sudah ada tisu basah dan ada yang beraroma, ada yang enggak. Itu kalau yang beraroma kita enggak tahu kehalalannya juga kadang-kadang. Itu gimana kira-kira Ustadz? Kalau aromanya dari minyak babi jangan. Tapi kalau aromanya dari parfum enggak ada masalah, enggak ada masalah. Ya. Jadi tisu basah? Enggak. Nanti kita bahas, tisu basah kita bahas. Nah. Tisu basah ada masalah. Nah, sebentar kita bahas. Ada lagi yang bertanya? Berikutnya tisu basah nanti. Kalau nggak ada kita lanjut, ya. Sudah? Paham ya? Kita lanjut. Baik. Dari sini para ulama bahas tidak boleh beristinja dengan perkara-perkara berikut. Tadi kita sebutkan bahwasanya kalau airnya harus apa? Tahur. Airnya harus apa? Tahur. Kalau batu harus tohir. Jadi saya ulangi, kalau airnya harus tahur, kalau batunya harus apa? Tohir. Harus tohir. Karena batu nggak ada yang tohur, ya nggak? Yang tohur cuma apa? Air. Kalau air ada berapa kita kemarin bilang? Ada 3. Ada tohur, suci dan mensucikan. Ada tohir, suci tapi tidak mensucikan. Ini mazhab Syafi'i. Yang ketiga, air yang ternajisi. Air yang ternajisi. Yang boleh untuk bersuci adalah yang tohur, bukan yang tohir. Yang tohir itu apa? Air sudah, misalnya menurut mazhab Syafi'i kalau sudah dipakai untuk bersuci tidak boleh lagi dipakai, atau air yang sudah bukan air mutlak lagi, sudah tercampur teh jadi air teh, sudah tercampur sabun jadi air sabun, ini bukan lagi air tohur. Tapi kalau batu dan semisalnya harus suci, harus tohir, karena tidak ada batu yang tohur, ya, harus suci, ya. Taib. Makanya tadi Ibn Nawawi berkata, wa fi ma'nal hajar, dan makna batu adalah kullu jamidin tahirin qali, segala perkara yang keras, yang suci dan bisa mencongkel. Tapi kalau begitu tidak boleh istinja dengan perkara-perkara berikut. Yang pertama dengan najis. Tidak boleh beristinja dengan apa? Najis. Datang dalam hadis ketika Rasulullah SAW ingin beristijmar, Rasulullah menyuruh seorang sahabat untuk mencari batu. Akhirnya sahabat bawa 2 batu, dan batu yang ketiga dia bawa kotoran hewan yang sudah kering. Ketika Rasulullah pakai batu 2, satunya Rasulullah buang. Kata Rasulullah, riksun atau rausun, ini adalah kotoran hewan, maka ini najis. Kalau najis maka tidak bisa digunakan untuk beristijmar. Paham? Oleh karenanya tidak boleh kita beristijmar dengan najis, misalnya kotoran hewan, meskipun sudah kering, ya. Kemudian tidak boleh juga yang ternajisi. Kita beristijmar dengan batu yang batu tersebut sudah ternajisi dari yang lain, ya. Atau kita beristijmar misalnya dengan kain yang kain pun sudah ternajisi sehingga kita mengotori tempat kubul dan dubur dengan najis dari luar, Maka ini tidak boleh. Tidak boleh dengan perkara najis seperti kotoran hewan yang kering. Dan tidak boleh dengan ternajisi, yaitu ternajisi dengan najis luar. Najis dari luar. Sehingga kita malah menajiskan diri kita sendiri dengan najis dari luar. Kemudian di antaranya disebutkan tidak boleh beristinja dengan makanan. Tidak boleh beristinja dengan apa? Makanan. Di antaranya makanan jin. Makanan jin, Rasulullah mengatakan, Rasulullah melarang beristijmar dengan tulang. Kenapa? Karena tulang itu adalah semua kullu azmin dzukira rasmullah fi, semua makanan atau hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah, kalau sudah dimakan manusia, tulangnya itu didapati oleh jin au farulahman, maka kalau jin temukan tulang itu maka jadi daging versi jin. Daging versi apa? Jin. Semua sembelihan yang disebut nama Allah kalau didapati oleh jin maka akan menjadi apa? Jadi daging.
Makanya Rasulullah mengatakan janganlah kalian beristinja dengan tulang karena itu adalah makanan ikhwanikum, makanan saudara-saudara kalian dari golongan jin. Ini masalah gaib, kita enggak tahu. Oleh karena kita dilarang beristinja dan beristijmar dengan makanan, di antaranya makanan jin apa? Tulang. Ya, demikian juga tidak boleh beristimar dengan kotoran hewan. Ya, kotoran hewan kata Nabi SAW akan menjadi makanan bagi dawabikum, bagi ternaknya jin. Ternaknya jin punya makanan dari kotoran hewan. Datang sebagai riwayat seperti itu. Nah, kalau tidak boleh makanan jin dijadikan alat untuk beristijmar, maka apalagi makanan manusia. Maka tidak boleh kita beristijmar dengan roti kering, enggak boleh. Ada roti kering beristijmar enggak boleh, enggak sopan. Enggak sopan karena enggak boleh. Karena roti kalau sudah kering jadi kayak keras ya. Jadi kemudian sini enggak, kalau di Arab roti dibiarin jadi keras, jadi kayak sendal ya, kayak batu ya. Bahkan ada roti namanya hajar. Kalau kita puasa itu di bulan Ramadan di Madinah buka puasa namanya roti hajar, roti kayak batu, memang dia keras tapi enak dimakan ya. Enak dimakan. Saya termasuk paling suka makan buka puasa pakai roti tersebut. Dan itu jarang kalau di Masjid Nabawi, biasanya roti yang model lain, tapi ini roti namanya hajar. Nah, kalau dibiarin roti tersebut jadi keras, ini tidak boleh dijadikan alat untuk beristijmar. Kemudian semua yang dimuliakan, al-muhtaram, seperti bagian anggota hewan yang masih hidup, seperti kita cebok pakai kaki hewan, tidak boleh. Kita cebok pakai tangan hewan juga tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya. Kita cebok pakai ekor hewan juga tidak boleh. Ya, tidak sopan ya. Tapi kata para ulama juga jika sudah terpisah, misalnya sudah dicukur rambutnya, bulunya, pakai wol, maka itu sah. Kalau sah maka apa? Sah, karena sudah terpisah dari hewan tersebut ya. Atau kulit yang sudah disamak karena sudah suci, tidak ada batu yang kita gunakan untuk beristijmar, kita gunakan kulit samak, maka diperbolehkan karena sudah terpisah dari hewan tersebut. Demikian juga kertas. Dulu sebelum lama menyebutkan tidak boleh beristijmar dengan kertas. Kenapa? Karena dahulu kertas mulia digunakan untuk menulis, maka dianggap mubazir, kurang hormat, masa istijmar pakai apa? Kertas. Tapi sekarang tisu ada kertas khusus untuk apa? Untuk cebok. Makanya tidak jadi masalah ya. Yang dimaksud oleh para ulama dahulu tidak boleh dengan kertas karena kertas dahulu digunakan untuk menulis. Kertas dulu mahal, buatnya susah. Makanya dulu mereka tulis di tulang-tulang, mereka tulis di kertas-kertas, mereka tulis di di lembaran-lembaran kayu, mereka tulis di batu-batu karena kertas dulu susah. Proses membuatnya tidak mudah. Maka kalau ada yang cebok pakai kertas kurang ajar ya. Tapi kalau sekarang tidak. Kalau sekarang telah dibuat kertas khusus, tisu khusus untuk apa? Untuk di toilet, maka tidak jadi masalah. Ini tidak boleh beristinja atau beristijmar dengan tidak boleh beristijmar dengan perkara-perkara tersebut. Baik, ada yang bertanya? Silakan. Kasih mic. Di over cepat. Silakan. Gimana Ustadz kalau umpamanya hewannya itu hewan yang halal? Tadi kan disebutkan hewan. Kan ada contohnya sapi, kambing, itu kan kotorannya halal. Maksudnya dia tidak najis, apakah boleh? Datang dalam riwayat Rasulullah ketika dikasih kotoran, Rasulullah mengatakan fa'innahu riksun atau raus. Raus itu ada yang mengatakanlah kotoran himar. Kotoran apa? Himar ya. Kalau kita meskipun ada khilaf di kalangan para ulama tentunya bahwasanya kotoran hewan seperti yang dimakan menurut mazhab yang lain tidak najis meskipun jijik, tidak semua jijik najis, tapi menurut mazhab Syafi'i semua kotoran hewan baik hewan yang bisa dimakan tetap apa? Najis. Kita keluar dari khilaf, maka tidak usah kita beristijmar pakai kotoran apa? Hewan. Alhamdulillah sekarang batu ada, kalau nggak ada batu boleh pakai apa? Tisu. Ya sekarang tisu gampang, alhamdulillah. Tapi tadi memang ada khilaf. Datang dalam riwayat tadi raus itu ada yang mengatakan adalah kotoran himar dan himar tidak boleh dimakan. Ada lagi yang bertanya terakhir?
Kalau tidak ada kita lanjut. Baik. Tadi kita sebutkan bahwasanya yang terbaik adalah menggabungkan apa? Istijmar dengan apa? Istinja. Kalau pilih salah satunya mana yang terbaik? Istinja atau istijmar? Istinja. Lihat halaman 39. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Itu Abu Daud dan Tirmizi dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi, beliau bersabda, ayat ini diturunkan tentang penduduk Kuba. Penduduk Kuba yaitu firman Allah, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu, bahwasanya di situ di masjid itu ada orang-orang yang suka dengan bersuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah mencintai orang-orang yang suka bersuci. Yaitu kata Nabi, mereka beristinja dengan air. Mereka beristinja dengan air. Jadi Allah memuji orang-orang yang beristinja dengan apa? Air. Sekarang kita lanjut syarat beristijmar. Syarat beristijmar. Syaratnya apa saja? Ya. Yang pertama ibu-ibu, dia harus berupa batu atau kertas atau kayu, kain dan semisalnya, harus kering. Ayyakuna jafan, harus kering, tidak boleh basah. Ini menimbulkan masalah tentang masalah tisu basah. Jadi kalau kayu tersebut basah nggak boleh. Kalau tisu tersebut basah juga masalah. Kalau kertasnya basah juga masalah. Ya, nanti kita sebutkan masalahnya. Kita sebut nanti terakhir baru kita bahas ya. Sekarang intinya harus apa? Kering. Ya, kertas tersebut harus kering, batu tersebut harus kering, kayu tersebut harus kering, kain tersebut harus kering. Karena selain batu bisa kertas, bisa kayu, bisa kain, bisa macam-macam ya. Yang kedua ayyakuna qali'an, yaitu bisa mencungkil najis. Mencungkil, maka katanya tidak boleh pakai kaca. Kayu yang licin juga tidak boleh. Dinding yang dicat juga tidak boleh karena dia licin. Kalau licin dia tidak mencongkel. Ya, dan semisalnya ya. Ada batunya licin tidak bisa mencongkel ya. Ya, seperti yang dicat ada dinding pecah, ada catnya, mau dipakai nggak bisa karena dia dicat sehingga tidak mencongkel. Maka ini tidak boleh. Harusnya qali', dia bisa mencongkel karena tujuan istijmar adalah mencongkel zat najisnya tersebut. Yang ketiga, digunakan sebelum najisnya kering, baik kotoran atau air kencing. Jadi kalau istijmar harus buru-buru. Kalau air kencing sudah mengering di kemaluan, maka tidak bisa lagi pakai batu. Dia harus pakai air. Karena sudah tidak bisa dicongkel karena sudah apa? Kering. Sudah sulit ya. Tidak bisa, dia akan kering dan harus dibersihkan dengan air. Sama dengan misalnya dia terlambat istijmar sehingga kotorannya misalnya kering di duburnya ya, maka tidak boleh pakai lagi batu ya karena sudah kering. Maka di antara syarat istijmar harus dibersihkan dengan batu atau kertas dan yang semisalnya sebelum kotorannya kering. Kalau sudah kering maka harus pakai apa? Air. Paham Ibu? Paham. Kemudian kotoran tidak boleh melewati tempat keluarnya yang biasa. Ini juga disebutkan oleh, cuma mereka khilaf. Tempat biasa ini ada khilaf antara mazhab Syafi'i, antara mazhab Hambali, tetapi secara umum tidak boleh keluar dari tempat yang biasa. Contoh, menurut mazhab Syafi'i, air kencing tidak boleh melewati hasyafah. Hasyafah itu mohon maaf adalah kemaluan laki-laki, maksudnya bagian kepala zakarnya yang tempat sunat ya. Itu namanya hasyafah. Kalau air kencingnya sudah melewati hasyafah sampai di bagian bawah zakar, maka harus pakai air. Ini mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali lebih ketat lagi. Mazhab Hambali kalau sudah banyak meskipun di hasyafah sudah tidak boleh lagi. Tapi intinya tidak boleh melebar ke sana sini. Tidak boleh melebar ke sana sini, kecipratan sana sini. Maka yang boleh digunakan istijmar cuma yang kecipratan sana, yang keluar di bagian tempat biasa keluar apa? Kotoran tersebut. Contoh di bagian misalnya kotoran, kalau kotoran tidak boleh sampai ke bokong ya. Kalau sampai ke bokong kanan kiri sudah nggak boleh. Dia hanya sekitar dubur dan sekitarnya selangkangan. Oke lah, yang biasa kotoran keluar sulit dihindari, itulah yang boleh istijmar. Kalau yang tidak biasa, artinya sampai kemana-mana ke paha, maka itu nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ini ada ilahnya. Saya tulis itu, perhatikan.
Karena istijmar adalah rukhsah. Ini disebut oleh Ibnu Qudamah. Istijmar adalah rukhsah, keringanan. Dia bukan menghilangkan najis, paham? Karena ada masyaqqah, karena ada kesulitan. Kalau semua harus pakai air, apalagi zaman dahulu air susah. Maka syariat membolehkan menggunakan selain air, itu menggunakan batu dan yang semisalnya. Sehingga masyaqqah untuk mencuci. Karena seringnya najis keluar dari area tersebut. Karena seringnya najis keluar dari area tersebut, maka untuk khusus area tersebut boleh pakai batu atau yang semisalnya. Karena sering keluar, tetapi tempat-tempat yang tidak biasa, seperti paha yang jarang terkena najis, misalnya bagian bokong jarang terkena najis, misalnya bagian zakar bagian bawah yang jarang terkena najis, maka ini tidak boleh pakai istijmar. Paham? Demikian juga wanita misalnya ketika pipis kemudian pipisnya kemana-mana keluar dari kemaluannya yang tidak biasanya melebar kemana-mana, maka tidak boleh pakai istijmar. Tidak boleh pakai istijmar. Kenapa? Karena itu di luar dari keringanan. Keringanan yang syariat berikan hanyalah pada areal yang biasa keluar kotoran. Saya ulangi, istijmar itu hanya keringanan karena dia tidak bisa mensucikan, dia hanya meringankan. Sudah kita bahas di awal. Apa bedanya air dengan batu? Kalau air menghilangkan apa? Najis. Kalau batu meringankan, mengurangi, tapi dimaafkan. Lah, karena dia perkara dimaafkan, maka dia hanya pada perkara-perkara yang areal yang biasanya terkena najis. Kalau lebih daripada itu maka tidak boleh. Maka repot kalau mohon maaf orang mencret, wah repot ke sana ke sini. Ke sana sini, melebar ke sana kemari. Nah, itu repot ya. Maka udah kena paha, kena macam-macam ya harus pakai air. Ini kita bicara mazhab ya, seperti itu. Paham ibu-ibu? Paham? Paham. Makanya pakai tisu memenuhi persyaratan. Kemudian yang kelima, tidak boleh kurang dari 3 usapan dari 3 batu. Enggak boleh kurang dari 3 batu ya. Ya, atau paling tidak kalau tisu 3 kali pakai tisu. Enggak boleh sekali. Rasulullah melarang an yaqilla min salasati ahjar. Allah yaqilla min salasati ahjar. Rasulullah melarang jangan sampai kurang dari 3 batu agar lebih sempurna. Kalau lebih dari 3, oke, 3 boleh, 4 boleh, tapi yang disunahkan adalah witir. Kalau 3 ya 5, kalau 5 ya 7. Paham ibu-ibu? Baik. Sekarang kita bahas dengan tisu basah. Tisu basah problem dan banyak ulama-ulama yang berpegang dengan mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, bahkan mazhab Maliki ya. Maka tisu basah tidak memenuhi persyaratan. Tisu basah tidak memenuhi persyaratan pertama ya. Dia tidak kering ya, dia tidak apa? Kering. Dan dia basah. Kalau dia basah berarti taruhlah basah dengan air, maka kita tahu air tersebut yang ada pada tisu tersebut menurut mazhab kurang dari 2 kullah. Kurang dari apa? 2 kullah. Dan aturannya air kalau kurang dari 2 kullah kena najis maka ternajisi. Maka ternajisi. Kita sudah bahas juga tentang sulitnya menurut mazhab aturannya kalau mencuci pakaian pakai mesin cuci tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena kita taruh air. Mesin cuci kan berapa liter biasanya? 8 liter, 12 liter, enggak ada 200 liter. Kalau 2 kula itu kurang lebih 200 apa? Liter, kurang lebih 200 liter. Nah, kalau kita menurut mazhab Syafi'i misalnya, kalau ada air atau mazhab yang menganggap kalau air kurang dari 2 kula kena najis, otomatis najis. Kalau kita taruh air di mesin cuci, misalnya mesin cuci 12 liter. Kemudian kita sudah taruh sabun terlebih dahulu. Airnya sudah tahur atau tidak? Sudah berubah, sudah bukan lagi air tahur, sudah enggak bisa digunakan untuk membersihkan najis. Kalau kita tidak taruh sabun, kita langsung taruh pakaian, sama airnya langsung otomatis najis. Kenapa? Karena di kotoran itu mungkin ada setetes air kencing. Sehingga menurut mazhab mencuci dengan model mesin cuci ini tidak sah. Agak berat ini, agak berat. Makanya saya kemarin sempat jalan ke sebuah daerah. Saya baru pertama lihat daerah tersebut. Saya enggak perlu sebut daerahnya, tapi saya lihat daerah tersebut terus laundry syar'i. Laundry syar'i. Mungkin mesin cucinya 200 liter mungkin, atau mereka punya cara lah. Tapi kalau pakai mesin cuci dengan cara mazhab Syafi'i,
tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena tadi ternajisi. Termasuk diantaranya pakai tisu basah. Tisu basah dia mengandung air. Begitu air tersebut kena najis, otomatis sudah ternajisi. Kalau ternajisi gimana lagi mau membersihkan najis? Maka repot, dalam hal ini kita agak repot kalau ikut mazhab ya. Karena bayi-bayi pakai apa? Lagi hajian kadang kita pakai tisu basah. Ini semua tidak sah. Harus kering, kalau kering sah. Kalau basah masalah. Kecuali kita menggunakan mazhab Hanafi, dan saya lebih condong pada mazhab tersebut, masalah najis yang penting hilang. Masalah najis yang penting apa? Hilang. Maka najis hilang dengan cara apapun, jika saatnya sudah hilang maka selesai. Seperti mencuci mau pakai uap, mau pakai bahan kimia, tidak harus pakai air. Bahan kimia kan misalnya, tapi najisnya hilang, maka selesai, sudah bersih. Meskipun tidak pakai apa? Air. Ini kalau kita pakai mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i agak repot. Kalau berkomitmen dengan mazhab Syafi'i urusan ini, tidak boleh cuci pakai mesin cuci, karena pasti tidak sah. Masalah pertama, taruh air. Biasanya ibu-ibu air dulu tuh kasih rinso kan? Ya, sudah airnya udah berubah, bukan lagi air tohur, bukan air mutlak, sudah jadi air air sabun. Air sabun sudah tidak bisa mensucikan. Kalau nggak dikasih sabun, langsung taruh pakaian, langsung ternajisi. Tapi kalau kita pakai mazhab Hanafi, yang penting najisnya hilang, dan ini dikuatkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah taala, yang penting najisnya hilang, selesai. Mau pakai uap, mau pakai bahan kimia, mau pakai apapun, kalau najisnya hilang maka selesai. Ya. Tentu mungkin mereka punya cara supaya mencuci pakai mesin dengan syar'i, tapi saya belum tahu bagaimana caranya, tapi mungkin ada caranya. Tapi saya berbicara tentang yang biasa dilakukan oleh ibu-ibu, itu tidak boleh, itu salah. Ya, tapi saya tidak memilih pendapat itu. Ya. Maksud saya, ketika kita belajar mazhab, kita harus ngerti maksudnya apa, tapi tidak mesti kita harus taklid, maksud saya. Karena pada beberapa perkara memang saya tidak pas. Tapi saya jelaskan, inilah mazhab seperti ini agar kita punya ilmu. Jadi menurut mazhab, kalau pakai tisu basah sah atau tidak? Tidak. Dan itu sangat repot. Saya punya bayi lagi sekarang. 1 2,5 tahun, 1 9 bulan. Dua-duanya pakai tisu. Repot ya. Baik. Jadi ini ya, yang perlu kita ketahui ya, tentang masalah syarat istijmar. Syarat apa? Istijmar. Jadi kalau kita ingin keluar dari khilaf, maka jangan pakai tisu basah, pakai tisu kering dulu. Kalau ingin keluar dari khilaf, sudah, tapi ya repot ya, tisu kering repot. Tapi kalau sudah pakai tisu kering, sudah selesai, maka baru pakai tisu basah. Tapi namanya bayi, kotorannya kemana-mana ya enggak? Ke badannya, ke ininya. Kalau di badan sudah enggak boleh lagi pakai tisu, tidak boleh pakai tisu kering pun tidak boleh, karena di badan harus pakai air. Intinya kita ngertilah mazhab seperti apa. Ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Baik, berikutnya ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas sekarang tentang adab-adab terkait buang hajat. Kita bacakan di sini. Ini tadi tentang, lihat halaman halaman 39 tadi tentang 3 batu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, "Idza dhahaba ahadukum ilal ghaiti falyadhhab ma'ahu bi thalathati ahjar." Kalau salah seorang dari kalian ingin buang hajat, maka bawalah 3 batu. Yastatibu bihinna, yaitu dengan 3 batu tersebut dia membersihkan kotorannya. Fa innaha tujzi'u anhu, 3 batu maka mencukupi. Baik, ada buang hajat. Lihat halaman 40. Silakan ibu-ibu buka halaman 40. Saya bacakan. Wa yajtanibu istiqbalal qiblati wastidbaraha fis sahra. Seorang kalau buang hajat hendaknya dia menjauhi sikap jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat ketika di padang pasir. Di lapangan terbuka maksudnya. Kalau zaman dulu kan mereka sering bersafar di padang pasir. Maka di lapangan terbuka kalau buang hajat jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Kemudian wa yatajannabu al-baul wal ghaid fil ma'ir raqid. Ya. Dan janganlah dia buang air besar atau buang air kecil di air yang diam, jangan. Wa tahta syajara, jangan buang air juga
tahta syajaratil musmirah. Jangan juga buang air di bawah pohon yang berbuah, jangan. Wa fit tariqi wadh-dhil, dan jangan juga buang air di tempat orang lewat dan juga tempat orang bernaung, jangan. Wa thuqub, demikian juga di lubang-lubang. Ada lubang-lubang dia kencingin, jangan. Wa la yatakallamu 'alal baul wal gha'id, dan janganlah dia berbicara ketika buang air kecil maupun buang air besar. Wa la yastaqbilu asy-syamsa wal qamar wa la yastadbiruhuma, dan janganlah dia menghadap matahari dan rembulan ketika buang air kecil, buang air besar, dan jangan membelakanginya. Jangan membelakanginya. Taib. Sekarang kita bahas tentang adab-adab terkait buang hajat. Ada beberapa adab, ya. Yang pertama, tidak menghadap atau membelakangi apa? Kiblat. Di sini para ulama Syafi'iyah membagi 3 kondisi. Perhatikan sini. Pertama, jika tempatnya memang mu'addun atau mu'addan liqada'il hajat, an yakunal makan mu'addan liqada'il hajat, yaitu jika tempatnya disiapkan untuk buang hajat seperti toilet, tandas, WC, ini memang dibuat ruangan khusus untuk buang apa? Hajat. Maka ini pendapat yang lebih kuat, boleh menghadap atau membelakangi kiblat, enggak ada masalah. Kenapa? Rasulullah kata Ibnu Umar, irtaqaitu ala baiti Hafsah faraitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustadbiral qiblah. Aku melihat, kata Ibnu Umar, aku pernah naik di rumah Hafsah, tahu-tahu aku melihat dari atas Nabi sedang buang hajat membelakangi kiblat. Membelakangi apa? Kiblat. Ini dalil bahwasanya kalau tempat tersebut sudah dibuat khusus WC, maka tidak mengapa meskipun menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Tentunya lebih afdal kita tidak menghadap, atau karena ada khilaf masalah ini. Ada ulama yang mengatakan tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat secara mutlak meskipun dalam WC. Tapi pendapat yang lebih kuat pendapat mazhab Syafi'i. Karena Ibnu Umar pernah melihat Nabi ketika dalam ruangan ruangan tertentu beliau buang hajat sambil membelakangi apa? Kiblat. Berarti kalau dalam ruangan boleh. Faham? Jadi kalau dalam ruangan tidak mesti harus WC-nya diarahin ke sini, minggir, karena sebagian ini rumah akhirnya WC dimiringin, ya. Ya kalau pingin keluar dari khilaf oke, tapi kadang-kadang terlalu takalluf, repot, sehingga akhirnya WC-nya tidak pas tempatnya, ya. Oleh karena tidak mengapa kalau dalam ruangan. Faham? Yang kedua, jika di tempat yang tidak disiapkan untuk buang hajat, seperti tempat areal terbuka, seperti di padang pasir, di lapangan, di lembah-lembah, ya, tidak ada toiletnya. Makanya 2 kondisi. Kondisi pertama, jika tidak ada sitar atau penghalang antara dia dengan kiblat, tidak ada penghalang, maka ini tidak boleh atau haram menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Hukumnya apa? Haram. Fala tastaqbiluha wala tastadbiruha, walakin syarriku aw gharribu. Ya, kata Rasulullah, idza ataitumul gha'ita aw baulin, ya, idza ataitum al-gha'ita, ya, kalau kalian buang air besar atau kalian buang air kecil, fala tastaqbilul qiblata, jangan kalian menghadap kiblat, wala tastadbiruha, dan jangan membelakangi kiblat, walakin syarriku aw gharribu, tapi hendaknya ke arah kanan, ke timur atau ke arah barat. Karena dulu di Madinah kiblat di Madinah itu arah selatan. Makanya Rasulullah larang kalau di Madinah buang air kecil, buang air besar arah selatan, karena arah selatan Ka'bah di arah mana? Selatan. Karena Mekah di selatan Madinah. Makanya supaya tidak menghadap kiblat, Rasulullah suruh hadap timur atau hadap barat. Hadap timur atau hadap barat. Nah, kalau kita kiblat arah mana? Barat. Intinya kalau di lapangan terbuka tidak ada sitar, maka tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya, baik buang air kecil maupun buang air besar. Dan jika ada penghalang, maka tidak mengapa, tapi makruh. Hukumnya apa? Makruh. Jika ada penghalang, hukumnya makruh. Penghalang tersebut memenuhi persyaratan. Pertama, harus tinggi sehingga menutup aurat, dan tidak boleh, maksudnya orang lain tidak lihat auratnya kebuka, dan tidak boleh lebih jauh dari 3 zira. 3 zira kurang lebih tidak boleh lebih 150 cm, ya. Artinya jarak dia antara sitar cuma 1,5 meter. Jangan lebih. Kalau sudah 2 meter sudah tidak dianggap sebagai sitar. Paham? Ibnu Umar kalau tidak salah diriwayatkan dia pernah buang air kecil, kemudian dia taruh ontanya di depannya, kemudian dia kencing ke arah
ontanya. Jadi ontanya dianggap sebagai apa? Sitar antara dia dengan kiblat. Jadi misalnya kalau ada penghalang, maka dia boleh buang air kecil atau buang air besar menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, tapi ada penghalang antara dia dengan kiblat dan penghalang tersebut tidak boleh lebih dari 1,5 meter, yaitu tidak boleh lebih dari 3 zira, kurang lebih 1,5 meter. Paham ibu-ibu? Ini terkait dengan adab menghadap atau membelakangi kiblat. Jadi kalau di rumah alhamdulillah aman. Untuk mazhab Syafi'i tidak ada masalah menghadap kiblat atau tidak ada masalah karena dalam WC yang sudah memang disiapkan untuk buang hajat. Paham? Ada yang bertanya? Silakan. Ya. Izin bertanya Ustadz, sekarang itu banyak toilet yang untuk membersihkan najis itu airnya langsung dari klosetnya itu, enggak dari spray itu gimana hukumnya Ustadz? Air dari kloset gimana maksudnya? Jadi satu dari bawah gitu. Oh yang ada muncrat gini? Iya. Nggak ada masalah. Mau muncrat kita yang muncrat sendiri atau dia muncrat sendiri, nggak ada masalah. Ya, Dan itu macam-macam variasi. Muncrat sendiri itu ada yang di samping begini, ada yang begini, macam-macam. Ada yang pakai begini. Kalau di Mesir airnya itu kita ada keran tapi bukannya di bawah begini. Tapi dia muncrat dari bawah ya. Ya nggak ada masalah. Kenapa Bu? Nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Takutnya nggak bercampur itu Ustadz ya? Hah? Nggak bercampur ya? Enggak kan dia langsung kita cebok langsung dia jatuh ke bawah, nggak ada masalah. Sama aja mau kita semprot sendiri, mau suami yang semprotin, mau nggak ada masalah, yang penting airnya ada. Yang penting airnya apa? Ada. Nggak ada masalah semprotnya dari mana. Yang penting airnya ada. Itu istinja ya. Ada lagi yang bertanya? Silakan juga ya. Kita pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru ya. Karena buru nanti ibu lemot ya. Silakan. Ya Bu, silakan. Kasih mic-nya tolong Ibu. Over mic-nya. Oh Ibu mau nanya juga? Sebentar Bu ya, biar segera terlanjur. Ya silakan Bu. Ya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya mau bertanya yang tadi mesin cuci ya Ustadz ya, boleh? Ya boleh, silakan. Tadi misalnya ada najisnya, tapi kan kita bersihkan dulu. Baru, mau bersihkan dulu? Ya dicampur baru. Oh ya berarti cucinya bukan pakai mesin cuci? Bukan, maksudnya gini. Misalnya kena najis, misalnya kena pipis, itu dibersihkan dulu di kamar mandi. Najisnya. Nah, kalau itu nggak ada masalah. Iya. Berarti kita bersihkan dulu, siram air yang mengalir, bersihkan dulu. Tapi tidak semua orang begitu. Iya. Ya. Itu yang pertama. Kalau itu sudah selesai. Sehingga meskipun mazhab Syafi'i tetap apa? Sah. Karena tapi tidak boleh campur sabun dulu. Iya. Iya. Kalau sudah campur sabun, airnya sudah berubah, repot lagi. Tidak, iya. Jadi harus najisnya bersih dulu. Iya. Sudah bersih dulu semua, baru campur masuk ke mesin cuci, hanya sekedar pengharum. Iya begitu. Tapi itu susah, susah. Kebanyakan orang tidak demikian. Kebanyakan orang langsung masukkan ke mesin cuci. Yang keduanya tadi kan misalnya ada fasilitas yang seperti disebutkan oleh penanya tadi, nyemprot tapi kita gunakan tangan kita untuk membersihkannya, itu ya nggak apa-apa kan Ustadz ya? Pakai tangan juga nggak ada masalah. Tangan kita nggak ada masalah, tanpa tangan juga nggak ada masalah. Oh gitu. Yang penting pandai bergerak aja. kanan kiri selesai ya. Iya udah, terima kasih. Nggak ada masalah. Terakhir Ibu. Terakhir ya silakan. Ibu lihat Ibu ke belakang. Jadi tadi ada solusi agar kita bisa mencuci pakaian pakai mesin cuci dengan mazhab Syafi'i, ya kita bersihkan najisnya dulu. Caranya gimana? Ya kita alirkan air, kita bersihkan air. Kalau sudah semua bersih, baru kita langsung masukkan ke mesin cuci. Mau airnya sabun dulu nggak ada masalah. Karena fungsi mesin cuci bukan lagi menghilangkan najis, tapi hanya sekedar membersihkan. Tapi saya bilang banyak orang tidak demikian. Banyak orang langsung masukin ke mesin cuci. Baik, ada lagi yang bertanya? Silakan Bu, silakan terakhir ya. Bismillah Ustaz, terkait untuk mencuci di laundry, itu kan kita tidak tahu di sana kalau pakaian kita dicampur dengan semisal ada orang yang memelihara anjing, itu gimana ya Ustaz? Makanya tadi pakai mazhab mana? Kalau pakai mazhab Syafi'i semua itu laundry tidak benar, harus izin diri. Tapi kalau kita pakai mazhab Hanafi, yang penting sudah bersih selesai.
Karena najis itu perkara yang dijauhi. Kalau najis sudah nggak ada, apapun caranya, pakai zat kimia kayak pakai apa kayak, yang penting najis sudah nggak ada, berarti sudah bersih. Agak repot memang kalau memang apa namanya tadi kita harus tahu laundrynya kayak apa. Langsung masukin ke laundry atau cuci bersih dulu di luar. Makanya saya mengatakan ini pendapat mazhab, tetapi saya lebih cenderung kepada mazhab yang lain dalam masalah ini, dalam masalah ini ya. Allah alam bisawab. Tapi kita lanjut. Berikutnya di antara adab terkait buang hajat, tidak boleh di tempat-tempat terlarang. Tidak boleh di tempat-tempat terlarang, yang dilarang. Ya. Tempat-tempat yang dilarang tadi disebut oleh penulis, di antaranya di air yang tidak mengalir, di air yang tidak mengalir. Rasulullah melarang, Rasul mengatakan janganlah kalian buang air besar, buang kecil fil ma'ir rakid, di air yang diam. Air yang diam tersebut ada dua kondisi. Jika airnya kurang dari 2 kula, 2 kula itu kurang lebih berapa ibu? 200 liter, 1 dram kira-kira. Kurang lebih ya, tentu lebih atau kurang, cuma kira-kira. Maka kalau airnya, genangan air tersebut kurang dari 2 kula, maka kita kasih setetes aja air kencing, itu air jadi air najis menurut mazhab Syafi'i. Ya, maka sudah jadi najis. Oleh karena jangan buang air kecil, apalagi buang air besar di air yang diam. Kalau airnya lebih dari 2 kula ternyata kayak sekolah renang, tapi airnya tidak mengalir, maka ini buat orang jijik. Meskipun tidak najis secara hukum, tidak najis karena tidak berubah apa, tapi orang ke situ udah nggak lihat ada kotoran lagi tergenang misalnya, maka dia nggak mau ambil air lagi di situ. Padahal meskipun hukumnya belum najis, tapi orang jijik akhirnya tidak dimanfaatkan. Lain halnya kalau misalnya kolam renang orang kadang buang air kecil situ, tapi kan dia mengalir, ganti. Ini bicara tentang air yang tidak mengalir, maka jangan. Rasulullah larang dengan 2 sebab disebut oleh para ulama mazhab Syafi'i tadi, kalau bukan berubah jadi najis atau tadi membuat orang jijik sehingga air tersebut tidak termanfaatkan. Kemudian tempat yang dilarang buang hajat juga di bawah pohon yang berbuah. Di bawah pohon yang berbuah. Ada yang mengatakan agar tidak mengotori buah tersebut, tidak mengotori buah tersebut. Ya, kalau kencing terus air masuk ke dalam akarnya, khawatir mempengaruhi buah tersebut. Dan saya tidak tahu, Allah mungkin secara ini perkataan para fuqaha ya. Apakah secara modern, sains modern demikian? Dulu kawan-kawan dulu ketika masih kecil ada sebagian yang nakal-nakal. Kalau pingin buah jambu gugur, maka mereka kerik akarnya terus dikasih terasi atau apa terus dikencingi, itu besoknya pada gugur. Maksudnya atau berapa hari kemudian gugur, kemudian diambil buah tersebut. Maksudnya ada pengaruhnya. Pengaruh kalau kita mengotori akar dari pohon tersebut ada pengaruh. Cuma ini pengalaman saya masih kecil ya. Saya nggak tahu kalau secara sains, tapi para fuqaha mengatakan janganlah buang air kecil situ, khawatir mungkin akar menyerap kotoran-kotoran bisa mempengaruhi buah yang sedang berbuah, maka tidak boleh. Kemudian di antara yang dilarang adalah di jalan yang dilalui. Karena kalau orang sering lewat terus bau nggak enak, mengganggu. Atau di tempat berteduh, orang biasanya tempat berteduh, tahu-tahu bau nggak enak, sehingga mereka berteduh dengan terganggu. Rasulullah bersabda, ittaqu la'anain. Jauhilah 2 hal yang menyebabkan laknat. Jauhilah 2 hal yang menyebabkan laknat. Qalu wa mal la'anan? Kata mereka, ya Rasulullah, apa itu 2 hal yang mendatangkan laknat? Ya Rasulullah, qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas au fi dhillihim, yaitu orang-orang yang buang air, buang hajat di jalan yang dilalui orang-orang atau di tempat mereka berteduh. Ini enggak boleh, mengganggu orang, zalim, menzalimi orang lain. Enggak boleh kita menzalimi orang lain. Orang lewat kita ganggu ya kita ganggu. Kemudian tempat mereka berteduh kita ganggu. Kemudian di lubang juga tidak boleh. Di lubang Rasulullah melarang buang air kecil di lubang. Bisa 2 sebab kata para ulama Syafi'iyah, bisa jadi ada hewan bahaya. Lagi buang atau keluar akrab atau keluar apa namanya? kalajengking ya, atau keluar ular, bau pesing, ularnya keluar langsung nyerang. Kalajengking terganggu gara-gara bau pesing ya.
Atau ada hewan yang lemah, hewan lemah kena air kencing yang hangat mati gara-gara apa? Air kencing ya. Ada yang mengatakan bisa jadi entah ada jin atau apa, tapi secara umum dilarang, Rasulullah larang. Rasulullah larang ya. Tidak boleh kencing di yang berlubang ya. Kemudian juga di antara adab tidak menjawab salam ketika sedang buang hajat. Rasulullah ketika sedang berwudu, sedang buang air kecil, ada yang mengucapkan salam, beliau tidak menjawabnya. Dari hadis Ibnu Umar ya. Seorang laki-laki melewati Rasulullah SAW ketika sedang buang air kecil. Laki-laki ini beri salam, Rasulullah tidak menjawab salamnya karena Rasulullah sedang buang hajat. Maka adab seorang jangan berbicara ketika buang hajat ya. Beda kalau sedang di kamar mandi lagi tidak buang hajat, paham? Dia lagi mandi. Mana? Enggak apa-apa kan. Ini lagi tidak buang apa? Hajat, lagi mandi. Beda. Beda ini kasusnya yang kita bahas sedang buang hajat. Sedang buang air kecil atau sedang buang air besar. Maka ini kita jangan berbicara. Kalau memang perlu kita kasih dehem atau kita kasih isyarat ya, kalau memang perlu sehingga tahu kita sedang buang hajat. Yang lebih parah lagi kalau ngobrol berdua, lagi buang hajat bareng-bareng ngobrol. Satu lagi pipis, lagi dua-dua pipis, lagi pipis berdiri ngobrol. Habis ini makan di mana kita? Lagi pipis ngobrol. Ini tidak boleh lagi ya, enggak boleh. Apalagi lagi buang air besar ya. Tidak boleh, ini terlarang. Datang dalam hadis kata Rasulullah sallam, la yakhrujur rajulani yadribani al-gha'ita kashifaini an awratihima yatahaddatsani fa inna Allah azza wa jalla yamkutu ala dhalik. Janganlah dua orang laki buang hajat, buang air besar, kemudian mereka terbuka kedua auratnya saling ngobrol, kecuali tidaklah dua orang ini melakukan demikian kecuali Allah murka kepadanya ya. Datang dalam riwayat sambil terbuka aurat, dalam sebagian riwayat tambah buka aurat. Jadi siapa yang pergi buang air hajat kemudian ngobrol, maka ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya membahas kenapa dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena toilet atau tempat buang hajat tempat yang disukai oleh setan. Ngapain lama-lama? Jadi kalau ngobrol berdua, misalnya lagi ngobrol di padang pasir, ngobrol gimana besok gimana, jadi ngobrol jadi lama. Karena sambil ngobrol, sambil buang hajat ngobrol. Harusnya dia segera menyelesaikan buang hajatnya ya. Dan itu tempat disukai oleh setan. Ya, maka dan itu juga tidak beradab, ngobrol kemudian saya buang hajat kemudian ngobrol. Jadi tidak boleh ngobrol ketika sedang buang hajat. Baik saling melihat aurat lebih parah lagi, ataupun tidak saling melihat apa? Aurat. Ini salah satu hadis yang diperselisihkan oleh para ulama, dan Syekh Albani rahimahullah taala pernah mendhaifkan hadis ini. Kemudian dia mendapati jalur-jalur yang lain, dia menghasankan dan mensahihkan hadis ini. Ini di antara adab, janganlah kita berbicara ngobrol ketika sedang buang hajat. Kemudian yang keenam atau yang kelima, tidak menghadap membelakangi materi atau bulan. Namun hadisnya batil. Kata Nawawi dalam Al-Jumu'ah, hadisnya batil. Tidak ada kaitannya dengan yang ada terkait dengan apa? Kiblat. Bukan dengan matahari ataupun rembulan. Apalagi Allah alam tadi hadis Rasulullah SAW mengatakan, kalau kalian idza ataitumul gha'ita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu. Jika kalian buang hajat, maka janganlah menghadap kiblat, janganlah membelakangi kiblat, tapilah ke timur dan ke barat. Padahal kita tahu ke arah barat arah terbenam matahari, ke arah timur arah terbit matahari. Memang ini menunjukkan boleh, enggak ada masalah. Tidak ada yang tidak boleh itu kaitannya dengan kiblat. Jadi hadisnya batil kata Nawawi, sehingga adab yang disebut oleh Abu Suja ini tidak tepat karena hadisnya batil. Paham Ibu? Baik. Berikutnya adab yang lain adalah adab terkait yang keenam, terkait dengan masuk toilet. Terkait dengan masuk apa? Toilet. Maka kita berusaha menjalankan adab-adab tersebut karena ini semua berpahala. Yang pertama, ketika kita mau masuk WC, kita berdoa bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah. Di antara fungsi bismillah dalam hadis Rasulullah mengatakan bismillah adalah penutup mata jin. Jadi kalau kita buka aurat, kita bilang bismillah sebelum buka aurat, jin tidak bisa lihat aurat kita.
Tapi kalau kita enggak bilang bismillah, khawatir ada jin yang naksir. Dan kita tahu jin bisa masuk dalam hubungan intim suami istri. Bisa. Wasyarikum fil amwali wal auladi wa'iduhum. Sertailah mereka dalam urusan harta dan anak-anak. Oleh karenanya kita dapati kenyataan ada jin yang itu cinta kepada manusia. Ada atau tidak ada? Kita ada pernah orang diruqyah, jinnya tidak mau keluar. Kenapa? Dia jatuh cinta sama yang dia rasuki tersebut, ya, yang rasuki tersebut. Kemudian wanita tersebut juga merasa berlezat-lezat dengan jin yang merasukinya, sehingga bisa terjadi hubungan, entah bagaimana caranya, tapi hubungan antara jin dan manusia. Makanya Allah berfirman tentang bidadari, lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Allah siapkan bidadari yang tidak pernah disentuh oleh manusia sebelumnya, tidak pernah disentuh oleh jin sebelumnya. Makanya kalau kita berhubungan, kita mengatakan Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan. Itu agar syaitan tidak ikut-ikutan dalam hubungan. Dan jauhkanlah syaitan dari anak, kalau rezeki anak yang kau berikan kepada kami. Maka di antara di mana saja, bukan sekedar mau masuk WC. Kapan aja kita mau buka baju, kita bilang apa? Bismillah. Karena khawatir ada jin yang lihat, ada jin yang iseng, ya. Jangan, masa ada jin yang naksir Ustaz, kita gemoy. Ada jin yang suka gemoy mungkin. Intinya kita berusaha nutup aurat dari mata jin dengan bilang apa? Bismillah. Ini adalah fungsinya. Kemudian kita berdoa, Allahumma inni, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Al khubuth jamak dari al khabith. Al khaba'ith jamak dari khabithah. Ada yang mengatakan, ya Allah, aku berlindung dari kotoran, najis, dan aku berlindung khaba'ith, maksudnya jin. Dari jin-jin khaba'ith, karena kata Nabi, tempat-tempat ini muhtadarah, yaitu tempat-tempat buang hajat, ada jin yang hadir. Tidak tahu jin suka yang bau-bau. Ya, kenapa Ustaz jin suka yang bau-bau, busuk? Setan-setan suka yang busuk, sama. Lalat suka yang bau-bau juga. Jin-jin, setan suka tempat-tempat yang bau. Ya. Oleh karenanya seorang ketika masuk WC dia berdoa agar lindungi dari jin-jin. Kemudian jangan lupa ketika masuk WC mendahulukan kaki kiri. Karena ini masuk tempat yang buruk. Kalau perkara yang baik kaki kanan. Masuk masjid kaki kanan terlebih dahulu, ya. Masuk rumah kaki kanan terlebih dahulu. Kalau masuk WC kaki kiri terlebih dahulu. Ya. Kemudian ketika keluar juga maka kaki kanan terlebih dahulu, baru kaki kiri. Kita berusaha menjalankan adab-adab ini dan setiap kita jalan dapat pahala. Ini kayak kegiatan keseharian. Kalau kita kerjakan karena Allah, kita ingat sunnah Rasulullah, maka kita dapat pahala. Dan kalau sudah keluar WC kita bilang ghufranaka. Ghufranaka, ya Allah, aku mohon ampunanmu. Kenapa kita mohon ampunan? Karena kita bersyukur kepada Allah, ya, betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya Allah membuat kita bisa mengeluarkan kotoran dari tubuh kita. Seandainya Allah biarkan kotoran tubuh kita, maka kita akan menderita. Ada orang tidak bisa buang angin aja, keluarkan uang banyak supaya bisa buang angin. Kita bisa buang angin gratis, tapi jangan sembarang buang anginnya. Tapi intinya ada orang tidak bisa buang hajat, setengah mati dia beruang banyak supaya bisa buang hajat. Lambungnya bermasalah. Ya, seandainya kotoran dibiarkan dalam tubuh kita tidak keluarkan, maka kita akan sakit yang luar biasa. Maka ketika kita bisa buang hajat itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bilang ampunanmu ya Allah. Apa maksudnya ampunanmu? Maksudnya ya Allah, aku ini tidak pandai bersyukur kepadamu. Terlalu banyak nikmat yang Engkau berikan kepadaku yang belum bisa aku syukuri. Maka kita bilang ampunanmu ya Allah. Kenapa? Terlalu banyak nikmat yang Engkau berikan kepadaku, namun aku tidak bisa mensyukurinya. Di antara nikmat sekian banyak nikmat tersebut, aku bisa buang hajat. Ya, makanya Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Namun manusia suka berbuat zalim dan ingkar dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain dalam surat An-Nahl, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Kalau kalian hitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak bisa hitung, tapi Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Meskipun banyak di antara nikmat yang belum bisa kalian syukuri, namun Allah Maha Pengampun. Oleh karenanya ketika kita
keluar dari WC, kita bilang ampunanmu ya Allah itu ghufranaka. Itu Allah maghfirli. Ghufranaka maknanya apa? Allahumma aghfirli. Baik, sampai di sini saja Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita tentang bab-bab atau adab-adab qada'ul hajah. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya tentang pembatal-pembatal wudu dan juga tentang macam-macam mandi. Macam-macam mandi. Baik, ada yang bertanya, saya persilahkan. Silakan panitia yang tunjuk. Panitia yang tunjuk. Panitia, ya.